Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bang Soal Teknik Mesin. Kali ini yang kita bahas adalah soal ulangan mesin bubut. Mari kita mulai. Nomor 1. Bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan mata bor adalah A. Kepala tetap, B. Kolom, C. Kepala lepas, D. Eretan atas, dan E. Bed mesin. Dan jawabannya adalah, di sini ada sebuah video dari channel YouTube saya yang lain. Di sini terlihat saya memasangkan center drill di sebuah chuck drill yang dipasang di kepala lepas. Ya, ini merupakan channel YouTube saya yang lain, yaitu Diary Guru Teknik. Silahkan monggo kunjungi channel tersebut karena banyak hal-hal menarik di sana. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita lihat ada gambar mesin bubut. Nah, ini merupakan cekam, ini eretan, dan ini adalah dudukan dari center drill yang tadi dipasang. Ini adalah kepala lepas. Jadi, jawaban untuk pertanyaan bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan mata bor adalah C. Kepala lepas. Nomor 2. Pada pekerjaan membubut rata memanjang pada mesin bubut, bagian mesin bubut manakah yang digunakan untuk menambah ketebalan pemakanan? Pilihan jawabannya adalah A. Eretan memanjang atau eretan bawah, B. Tuas kecepatan, C. Kepala lepas, D. Bed mesin, dan E. Eretan lintang. Dan jawabannya adalah, kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar bagian mesin bubut yang bernama eretan. Ini eretan atas. Eretan atas, di atasnya ada tulpos. Eretan atas biasanya digunakan untuk membubut memanjang, tapi dengan panjang yang sangat sedikit. Kemudian eretan atas juga bisa digunakan untuk membubut cemper dan tirus. Kemudian yang kedua, ini eretan lintang. Eretan lintang kenapa disebut seperti itu? Karena dia gerakannya memotong dari bed mesin. Bed mesin itu memanjang dari arah cekam menuju ke kepala lepas. Eretan lintang inilah yang biasa digunakan untuk menambah ketebalan pemakanan, karena posisi benda kerjanya terletak di cekam dan memanjang ke arah kepala lepas. Kemudian yang ketiga, ini eretan bawah atau eretan memanjang. Ini biasa digunakan untuk pemakanan memanjang dengan panjang yang bisa melebihi dari ukuran panjang eretan atas. Jadi jawaban untuk pekerjaan nomor 2 adalah jelas eretan lintang. Eretan yang ini. Nomor 3. Bagian mesin bubut yang merupakan tempat spindle dan gearbox adalah A. Kepala lepas, B. Tuas kecepatan, C. Kepala tetap, D. Eretan, dan E. Meja. Jawabannya adalah, di sini ada sebuah gambar. Mari kita perhatikan. Ini adalah tabel kecepatan. Kemudian sebelah kanan sini, ini adalah cekam. Ini tuas kecepatan di atas. Ini terlihat tuas kecepatan. Maaf, gambarnya ke crop. Kemudian di sini, ini adalah gearbox dan spindle ke sini. Dan ini semua berada di kepala tetap. Jadi,
Untuk pertanyaan bagian mesin bubut yang merupakan tempat spindle dan gearbox adalah C. Kepala tetap. Nomor 4. Bagian utama mesin bubut yang berfungsi sebagai tempat dudukan eretan, kepala lepas, dan penyangga tetap adalah A. Kepala tetap, B. Tool post, C. Eretan, D. Bed mesin, dan E. Lead screw. Dan jawabannya adalah di sini ada sebuah mesin bubut. Mari kita lihat. Yang ini adalah steady rest atau penyangga tetap yang berfungsi ketika kita membubut benda kerja panjang. Ini akan menyangga benda kerja dari sini masuk ke lingkaran ini, kemudian ke sini, ke kepala lepas. Itu tadi sekilas tentang penyangga tetap. Berikutnya, ini adalah eretan. Eretan ada 3, eretan memanjang, eretan lintang, dan eretan atas. Kemudian ini adalah kepala lepas sebagai dudukan dari mata bor, dan untuk senter juga ketika nanti benda kerja panjang ini dipasang dan sampai ke sini. Dan ini semua bertumpu pada ini, sebuah benda di sini panjang. Ini bernama bed mesin. Jadi, untuk jawaban dari pertanyaan bagian utama mesin bubut yang berfungsi sebagai tempat dudukan eretan, kepala lepas, dan penyangga tetap adalah ini gambarnya seperti tadi. D. Bed mesin. Dari sini ke sini. Ini adalah bed mesin. Berikutnya nomor 5. Diketahui putaran mesin bubut hasil perhitungan adalah 781 putaran per menit atau RPM. Benda kerja yang akan dikerjakan adalah jenis SUS 316. Berapakah putaran mesin yang paling ideal jika dimisalkan? Pada tabel mesin menunjukkan angka-angka sebagai berikut. A. 258 RPM, B. 590 RPM, C. 1080 RPM, D. 750 RPM, dan E. 75 RPM. Jawabannya adalah, jadi setelah kita ngitung, perhitungan secara teoritis akan diketahui, kemudian diterapkan pada mesin dengan cara memilih angka putaran terdekat dari hasil perhitungan tersebut. Ingat kalimatnya, angka putaran terdekat. Mari kita lihat di sini pertanyaannya apa? 781 putaran per menit. Kita cari yang terdekat dari sini, yaitu 750 RPM. Mungkin ada 1000 tadi, hanya terlalu jauh untuk dari 700 ke 1000. Makanya lebih baik diturunkan saja angka putarannya ke 750 RPM. Nomor 6. Pada proses pemilihan pahat bubut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar pahat bubut yang dipilih menjadi lebih efisien untuk proses pengerjaan benda kerja. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pahat bubut, kecuali A. Harga pahat, B. Frekuensi penggunaan dari pahat, C. Bahan atau material benda kerja, D. Kualitas permukaan yang diinginkan, dan E. Geometri pahat. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah pemilihan pahat bubut erat kaitannya dengan hasil yang diinginkan. Tentu saja sesuai dengan gambar teknik ya. Maka dari itu, proses pemilihan pahat sangat penting untuk diperhatikan. Misalkan jenis pahat, tingkat ketajaman, bentuk pahat, dan material apa yang dikerjakan.
yang dimaksud dengan jenis pahat adalah misalkan kita akan membobot bahan stainless, jenis pahat apa yang digunakan. Kita akan membobot rata, jenis pahat apa yang digunakan. Seperti itu. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 6 adalah A. Harga pahat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa pula untuk kunjungi channel saya yang lain, yaitu Diary Guru Teknik dan Diary Guru CNC dan CAD. Kita lanjut. Nomor 7. Di bawah ini adalah prosedur mengebor yang dilakukan pada mesin bubut, kecuali A. Setel kedudukan kepala lepas benar-benar center. B. Cekam benda kerja dengan baik. C. Setel putaran mesin. D. Pasang mata bor pada meja mesin. Dan E. Lakukan pengeboran. Dan jawabannya adalah, mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada gambar mesin bubut. Di sini ada kepala lepas. Ini cekam. Ini eretan. Mata bor dipasang di sini, di kepala lepas ini, di dudukannya yang bernama chuck drill. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 7 adalah D. Pasang mata bor di meja mesin. Meja mesin itu ini, panjang memanjang seperti ini, dan bukan merupakan tempat kedudukan dari mata bor. Nomor 8. Bentuk tirus akan dikerjakan di mesin bubut dengan panjang benda kerja yang akan dibubut adalah 100 mm. Prosedur manakah yang paling tepat yang harus dilakukan? A. Buatlah lubang di ujung benda kerja yang dibubut. B. Gunakan pahat potong untuk proses pengerjaan. C. Atur kemiringan eretan atas. D. Pasang benda kerja pada kepala lepas. E. Lakukan pembubutan secara otomatis. Jawabannya adalah, membubut tirus dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Dengan menggunakan taper attachment. 1. Dengan menggunakan taper attachment. Ini dilakukan ketika benda kerja yang dibubut tirus bentuknya, panjangnya sangat panjang, bahkan bisa dari ujung cekam sampai ke kepala lepas. Nomor 2. Dengan memiringkan kepala lepas. Ini juga dilakukan jika benda kerja yang dibubutnya panjang. Kemudian 3. Dengan memiringkan eretan atas. Ini biasanya dilakukan ketika benda kerja yang dibubut itu pendek. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 8 adalah C. Atur kemiringan eretan atas. Mengapa demikian? Karena di sini sudah dijelaskan tadi, memiringkan eretan atas ini dapat dilakukan ketika benda kerja yang dibubutnya adalah pendek. 100 mm ini termasuk benda kerja yang pendek untuk ukuran di mesin bubut. Nomor 9. Jenis pahat bubut yang digunakan untuk membentuk profil cembung pada permukaan benda kerja adalah pahat A. Rata, B. Ceku, C. Potong, D. Alur, dan E. Cembung. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah bentuk cembung yang dimaksud.
profilnya cembung, benar-benar cembung. Di sini ada radiusnya. Dan ini adalah pahat profil cekung. Jadi jawaban dari nomor 9 adalah C, pahat cekung. Nomor 10. Ada berapakah cara untuk membubut muka? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Jawabannya adalah, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah saya upload di channel YouTube saya, yaitu Diary Guru Teknik. Di sana diterangkan ada berapa dan bagaimana cara membubut mukanya. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 10, ada berapakah cara untuk membuat muka? Jawabannya adalah ada 3 cara. Silahkan untuk melihat detail dari jawaban 3 tersebut di channel YouTube saya, yaitu Diary Guru Teknik. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini dan kunjungi channel saya yang lain, yaitu Diary Guru Teknik dan Diary Guru CNC dan CAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.